Ibu-ibu masih semangat kan? Semangat ya. Oke. Masih fokus? Masih. Masih konsentrasi? Masih. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Oke, sip. Masih konsentrasi ya. Oke, kalau masih konsentrasi kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Ke sesi yang berikutnya. Ibu-ibu di sini pernah ngajak anaknya untuk bekerja membantu keluarga? Pernah sesekali sih. Pernah sesekali, ya. Contohnya nyuruh apa, ngajak apa? Waktu itu saya pernah minta tolong dia untuk bantu saya buat jualan. Oh, bantu buat jualan ya. Hmm. Terus apa lagi ada yang lain ngajak anaknya? Saya pernah juga ngajak anak untuk bikin batu bata, ngepres. Oke. Kalau ngajak anak untuk cari uang pernah ibu-ibu? Nggak Ada pernah. yang pernah? Nggak Pernah. Tadi yang nyuruh batu-bata tadi nggak cari uang itu? Kan minta tolong bantu, Pak. Oh, ibunya punya usaha batu bata? Iya, minta bantu. Oke. Kalau nyuruh buat cari uang nggak pernah ya? Nggak. Belum pernah ya? Oke. Kalau belum pernah, bagus itu ya. Anak-anak jangan dipaksa buat cari uang ya. Oke. Biar lebih jelasnya kita tonton film dulu ya. Oke. Yang belakang bisa lihat ya ibu-ibu yang belakang? Iya, ibu-ibu yang belakang bisa lihat kan? Bisa. Oke, kita nonton dulu. Kita lihat film dulu ya. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bekerja di sini, kecuali ayahku. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali, di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Udah ya ibu-ibu. Jadi filmnya ya. Itu tentang film apa ya tadi Bu? Tentang anak yang bekerja. Ya, pekerja anak di Pulau Nias. Sekarang apa yang bisa ibu ambil kesimpulan atau yang bisa ibu lihat di film tadi? Coba ibu list. Di dalam video itu terlihat anak itu seperti sedih karena nasibnya yang dialaminya, Iya. karena harus bekerja. Coba Bu Eka ya. Iya. Apa yang ibu bisa ambil dari film tadi? Saya sedih lihatnya karena katanya tadi kan pada saat bekerja nggak sengaja dia memukul tangannya sendiri. Kemudian anak itu seperti kayak nggak keurus. Nggak keurus ya? Iya, karena mungkin karena dia harus bekerja di masa dia seharusnya dia sekolah. Oke. Nah, ibu yang ada di sini ya, itu pernah tidak mengalami ataupun melihat kejadian yang sama dengan seperti di film tadi? Saya Pak Pernah ya? pernah Ada, melihat. Bu? Kenapa mengalami? Enggak, saya pernah Melihat ya, lihat. Bu? Ya gimana? Tetangga saya itu menyuruh anaknya untuk mengemis. Mengemis? Iya. Nggak sekolah lagi? Udah nggak disekolahinnya Nggak lagi. sekolah lagi ya? Padahal Terus pintar anaknya. Uang hasil ngemisnya? Uang iya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk kebutuhan keluarga? Iya. Suruh ngemis.
Ya, ada lagi yang pernah melihat atau mengalami? Saya Pak Iya. pernah lihat juga tetangga saya Heeh. itu menyuruh anaknya untuk jualan koran. Ya Disuruh orang tuanya atau memang anaknya yang ya ingin disuruh jualan? orang tuanya sih. Oh, Heeh. enggak, tapi enggak memaksa gitu. Kayaknya sih memaksa karena kayaknya anaknya itu nggak suka ngelakuin itu. Jadi anaknya disuruh jualan koran, enggak sekolah juga ya, Bu? Iya, udah berhenti. Oke, udah berhenti ya, Bu. Mm-mm. Ya, jadi gini, Bu ya. Apapun alasannya ya, Bu, ketika kita memanfaatkan anak untuk mengambil keuntungan, baik keuntungan materi ataupun keuntungan non materi, itu bagian dari eksploitasi anak. Karena unsur dari eksploitasi anak itu ada keuntungan bagi orang tua, baik dari materi, ya bisa saja menyuruh anak untuk bekerja, mungkin juga maaf untuk pelacuran, itu untuk keuntungan materi ya. Tapi ada juga keuntungan non materi. Contohnya gini, Bu, memaksa anak untuk menikah biar status sosialnya naik, itu bagian dari eksploitasi juga ya, Bu. Nah, ibu-ibu di sini saya minta untuk bisa memberikan contoh eksploitasi terhadap anak, baik eksploitasi tubuhnya, eksploitasi tenaganya, ataupun ibu-ibu atau orang tua itu tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak. Silakan, ada yang ingin memberikan contoh? Saya, Iya, siapa? Bu Mar. Ya, dia Bu Mari. Ya, kalau eksploitasi anak dari tenaganya kayak yang di film tadi, menyuruh anak bekerja untuk Menyuruh cari anak uang. bekerja, ya, mencari uang. Kemudian kalau eksploitasi diri yang menjual anak itu ya, Ya. untuk Ya, bisa jadi. uh-uh. Terus ada lagi siapa? Ibu Dini? Saya pernikahan dini kan, menyuruh anak untuk menikah biar kalau misalnya ada utang orang tuanya tuh. Mau dijodohkan Iya, ya? Karena ada utang. Ya? biasanya itu masih ada terjadi Masih zaman ya sekarang, di desa-desa kayak di sini. zaman Siti Nurbaya. Padahal anaknya masih kecil. Oh, Padahal iya. juga anaknya tuh sebenarnya masih mau sekolah, tapi karena dipaksa menikah, orang, ya? iya, Oke. karena tuntutan hutang kali ya. Oke, ya, ibu-ibu bisa lihat di depan ya, Bu, di flip chart. Ini ada beberapa contoh eksploitasi anak. Yang belakang bisa lihat kan? Bisa. Oke, di sini ada memanfaatkan tubuh anak. Contohnya anak itu yang disuruh untuk hal prostitusi atau pelacuran ya, Bu, itu nggak boleh ya. Terus pornografi anak, ada lagi anak yang mengalami kecacatan ataupun bayi itu disuruh atau diajak mengemis. Nah, untuk memanfaatkan tenaga ya seperti tadi ya, Bu, disuruh bekerja, baik memecahkan batu atau mungkin tadi disuruh ikut mencari kayu bakar, dipaksa ya. Terus kalau memanfaatkan keluguan anak atau kepolosan anak, anaknya masih kecil, masih belum dewasa, itu dipaksa untuk menikah, baik untuk melunasi utang ataupun untuk menaikkan status sosial dari keluarga itu. Nah, ibu-ibu, jadi kita simpulkan, kita boleh tidak memanfaatkan anak untuk keuntungan orang tua? Tidak boleh. Baik ya, jadi Bu ya, kesimpulannya apapun kondisinya, apapun alasannya, memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan materi, sosial, ekonomi, dan keuntungan lainnya itu tidak dibenarkan ya. Tidak ada alasan untuk itu. Oke, ya Bu, ngerti kan Bu? Iya. Oke ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya Bu.